Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi kelas A. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan artikel Data on Factor Characterizing the E-Learning Experience of Secondary School Teacher and University Undergraduate Student in Jordan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, ada Aprilia Purwandari dengan NPM 007. Yang kedua, ada Vilaili Rahmaputri NPM 011. Yang ketiga, ada Miftahul Fadila NPM 015. Yang keempat, ada Nurlaili Indarwati NPM 016. Yang kelima, ada Anissa Putri Arifin NPM 032. Yang keenam, ada Tiara Tifat Sania NPM 159, dan yang terakhir ada Nimas Caesar dengan NPM 160. Yang pertama, di dalam artikel ini terdapat 4 bagian, yaitu abstrak, tabel spesifikasi dan data nilai, deskripsi data, dan desain experience bahan dan metode. Di sini saya akan menjelaskan abstrak. Terdapat 2 dataset untuk menghasilkan pemahaman tentang faktor-faktor dari pembelajaran menggunakan e-learning. Dataset ini diajukan kepada guru sekolah menengah dan mahasiswa sarjana yang berada di Yordania. Mengapa negara Yordania melakukan penelitian untuk guru sekolah menengah dan mahasiswa sarjana? Karena Kementerian Pendidikan di Yordania ingin mencari tanggapan dari guru sekolah menengah dan mahasiswa sarjana. Dataset dari guru sekolah menengah dapat dikumpulkan menjadi satu pada saat menjelang akhir semester kedua tahun ajaran 2019-2020. Sedangkan dataset dari mahasiswa dapat dikumpulkan pada saat pembelajaran musim panas. Dataset untuk guru sekolah menengah diajukan untuk guru-guru yang mengajar pada kelas 8 hingga kelas 12. Dari penelitian ini terdapat 1.666 responden, di mana 666 dari guru sekolah menengah dan 1.000 dari mahasiswa sarjana. Yang kedua, ada tabel spesifikasi. Di sini tidak jauh beda dari pengertian abstrak, yaitu terdapat 2 dataset untuk menghasilkan pemahaman tentang faktor-faktor dari pembelajaran menggunakan e-learning. Dataset ini diajukan kepada guru sekolah menengah dan mahasiswa sarjana yang berada di Yordania. Hasil dari penelitian ini itu terdapat 1.666 responden, di mana 666 dari guru sekolah menengah dan 1.000 dari mahasiswa sarjana. Berikutnya yaitu nilai data. Yang pertama, dataset ini sangat penting karena mereka menangkap data tentang faktor-faktor yang mencirikan pengalaman e-learning guru sekolah menengah dan mahasiswa Yordania yang berguna dalam merumuskan strategi e-learning di Yordania dan negara lain. Yang kedua, di sini Kementerian Pendidikan Yordania pada saat melakukan penelitian ini dibantu oleh pihak-pihak lain, yaitu pengembangan kursus online, instruktur universitas, guru sekolah, administrator, pembantu kebijakan pendidikan, dan vendor manajer pembelajaran, di mana pihak lain ini bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, penelitian ini dapat memperluas 2 modal data, di mana dengan pengumpulan data tentang faktor-faktor lain dan memeriksa dampak dari penggunaan e-learning ini. Selain itu, penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian negara-negara lain. Berikutnya adalah deskripsi data. Yang pertama adalah data untuk guru sekolah menengah. Kuesioner dibagikan untuk guru sekolah menengah, yaitu guru yang mengajar kelas 8 sampai kelas 12. Guru-guru ini sebelumnya telah menggunakan Microsoft Teams pembelajaran selama penguncian COVID-19 di Yordania sesuai dengan perintah Kementerian Pendidikan Yordania.
Ada total sebanyak 666 guru yang mengisi kuesioner tersebut. Berikut adalah perinciannya. Tabel 1 ini merupakan data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian yang didapat dari isi kuesioner yang telah dibagikan. Tabel ini merupakan tabel karakteristik demografi peserta guru sekolah menengah. Data yang dihimpun dari kuesioner tersebut mencakup jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Data yang pertama adalah jenis kelamin. Sebesar 64,6% guru yang mengisi kuesioner adalah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah frekuensi sebanyak 430 guru. Sisanya dengan persentase 35,4% adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 236 guru. Jadi, jumlah responden yang didapat adalah total sebanyak 666 guru. Lanjut untuk data yang kedua adalah usia. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, ternyata sebagian besar guru-guru sekolah menengah berada pada rentang usia 40-49 tahun dengan presentase sebesar 48,3% dengan frekuensi sebanyak 322 guru. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata usia guru sekolah menengah yang ada di Yordania adalah 40-49 tahun. Selain umur 40-49 tahun, ada juga rentang umur 20-29 tahun dengan presentase sebesar 10,5% dengan frekuensi sebanyak 70 guru. Lalu ada juga sebesar 29,4% guru berusia di rentang 30-39 tahun dengan frekuensi sebanyak 196 guru. Di rentang usia 50-59 tahun berjumlah sebanyak 76 guru dengan persentase sebesar 11,5% dan yang terakhir adalah guru yang berusia di rentang usia 60-70 tahun, yaitu ada 2 orang dengan persentase 0,3%. Di rentang usia 60-70 tahun ini merupakan jumlah frekuensi yang paling kecil dari yang lain. Dan untuk yang terakhir adalah data mengenai pendidikan. Sebagian besar guru yang mengisi kuesioner tersebut berlatar belakang pendidikan lulus sarjana dengan persentase 61%, yaitu sebanyak 403 guru. Guru dengan pendidikan yang lain juga ada, yaitu komunitas kampus dengan presentase sebesar 5% yang berjumlah sebanyak 34 guru, pasca sarjana sebesar 18% dengan frekuensi sebanyak 121 guru, lalu untuk gelar master sebesar 11,5% dengan frekuensi sebanyak 77 guru, dan presentase yang paling kecil adalah gelar doktor dengan presentase 4,5% dengan jumlah 31 guru. Dan yang kedua adalah data untuk mahasiswa di universitas, baik universitas negeri maupun swasta yang ada di Yordania. Kuesioner ini dibagikan untuk mencari tanggapan tentang pengalaman mereka dalam menggunakan e-learning. Kuesioner ini dikumpulkan selama semester tahun akademik 2019-2020 dan mendapatkan total 1.000 responden dari kuesioner yang telah disebar. Berikut adalah rinciannya. Jika di tabel 1 tadi merupakan tabel karakteristik demografi peserta guru sekolah menengah, beda lagi dengan tabel 2 ini yang merupakan karakteristik demografi peserta mahasiswa sarjana universitas swasta maupun negeri yang ada di Yordania. Data yang dihimpun dari kuesioner yang tersaji dalam tabel ini mencakup jenis kelamin, usia, dan tingkat akademis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis kelamin.
Sebesar 51% mahasiswa yang mengisi kuesioner adalah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah frekuensi sebanyak 510 mahasiswa. Sisanya dengan persentase 49% adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 490 mahasiswa. Jadi jumlah responden yang didapat adalah total 1000 mahasiswa. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai usia. Sebagian besar mahasiswa di universitas berada pada rentang usia 21 sampai 23 tahun dengan persentase sebesar 45,6% dengan jumlah frekuensi sebanyak 456 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata usia mahasiswa yang mengisi kuesioner berada pada rentang usia 21 sampai 23 tahun. Rentang usia dengan nilai persentase yang paling kecil adalah rentang usia 27 sampai 29 tahun, yaitu dengan nilai persentase sebesar 5,7% dengan jumlah frekuensi sebanyak 57 mahasiswa. Selain itu, ada mahasiswa di rentang usia 18 sampai 20 tahun dengan persentase sebesar 39,1% dengan jumlah frekuensi sebanyak 391 mahasiswa. Dan juga rentang usia 24 sampai 26 tahun dengan nilai persentase sebesar 9,6% dengan jumlah frekuensi sebanyak 96 mahasiswa. Dan yang terakhir adalah membahas mengenai tingkat akademis mahasiswa di universitas swasta maupun negeri yang ada di Yordania. Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang mengisi kuesioner ini berada pada tahun ketiga, yaitu dengan nilai persentase sebesar 25,3% dengan jumlah frekuensi sebanyak 253 mahasiswa. Untuk nilai persentase yang paling kecil berada pada tahun ke-6, yaitu dengan nilai persentase sebesar 1,8%, yaitu dengan jumlah frekuensi sebanyak 18 mahasiswa. Selain itu, ada juga mahasiswa yang masih di tahun pertama, mereka kuliah dengan nilai persentase sebesar 23% dan jumlah frekuensinya sebanyak 230 mahasiswa. Untuk di tahun kedua, persentase sebesar 21,8% dengan jumlah mahasiswa sebanyak 218 orang. Lalu untuk tahun keempat dengan nilai persentase sebesar 23,4% dengan jumlah sebanyak 234 mahasiswa. Dan untuk tahun kelima ada dengan nilai persentase sebesar 4,7% dengan jumlah mahasiswa sebanyak 47 orang. Nah, tadi itu merupakan penjelasan dari tabel 1 dan tabel 2 tentang faktor-faktor lain dan memeriksa dampaknya terhadap pengalaman e-learning guru sekolah menengah dan mahasiswa sarjana yang ada di Yordania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel 3. Tabel 3 ini menyajikan konstruksi untuk kedua kumpulan data, yaitu data set pertama dan kedua. Ada berbagai macam konstruksi dengan jumlah itemnya, jadi jumlah item ini berkaitan dengan konstruksi tersebut dan mengukur setiap konstruksi yang ada. Kemudian ada sumber daya yang diperoleh dari kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu ada kumpulan data guru dan data siswa yang telah menanggapi kuesioner tersebut. Untuk kedua set data, semua konstruksi dioperasionalkan menggunakan item yang divalidasi dari penelitian sebelumnya. Analisis selanjutnya adalah menetapkan validitas konvergen untuk setiap model pengukuran. Ada 4 kriteria yang dinilai. Yang pertama, factor loading atau FL, yaitu standar untuk setiap item yang harus lebih besar dari 0,5. Yang kedua,
composite reliability atau CR untuk setiap konstruksi yang harus lebih besar dari 0,7. Yang ketiga, Cronbach alpha untuk setiap konstruksi yang harus lebih besar dari 0,7. Yang keempat ada the average variance extract. Ini menjelaskan rata-rata varians yang diekstraksi. Untuk setiap konstruksinya harus di atas 0,5. Sehubungan dengan model pengukuran guru sekolah menengah, nilai absolut FL untuk item kelima yang mengukur konstruksi kondisi fasilitasi atau FC5 yang dikodekan terbalik berada di bawah ambang batas yang ditentukan. Jadi, dalam tabel 3 tersebut, untuk item 5 menunjukkan konstruksi kondisi yang memfasilitasi. Nah, karena berada di bawah ambang batas yang ditentukan, maka untuk item 5 dihapus dari model pengukuran guru sekolah menengah. Selanjutnya, validitas diskriminan untuk setiap model dinilai dengan rasio korelasi heterotrait-monotrite atau HTMT. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling ketat untuk mencapai tujuan. Kriteria pendekatan ini adalah bahwa HTMT untuk setiap pasangan konstruksi harus di bawah 0,9. HTMT untuk kedua model yaitu model pengukuran guru sekolah menengah dan model mahasiswa sarjana. Jika setiap pasangan konstruksi di bawah 0,9, maka validitas konvergen dapat ditetapkan. Untuk memastikan kecocokan masing-masing model, digunakan 5 kriteria antara lain yang pertama, Comparative Fit Index, yang kedua, Tucker-Lewis Index, yang ketiga, Relative Non-Centrality Index, yang keempat, Root Mean Square Error of Approximation, yang kelima, Standardized Root Mean Square Residual. Pendekatan permodelan persamaan struktural dalam bahasa R versi 4.0.1 diterapkan untuk menganalisis data setiap model. Untuk masing-masing yang memiliki kode R, menganalisis data guru sekolah menengah dan mahasiswa sarjana. Nama saya Tiara Liva Sania, NPM 2001 3010 159. Di sini saya akan menjelaskan tabel 4 tentang Secondary School Teachers Measurement Model Assessment. Ada 6 kolom pada tabel. Kolom pertama construct, kolom kedua item, kolom ketiga Cronbach alpha, kolom keempat composite reliability, kolom kelima average variance extract, kolom keenam factor loading. Pada kolom Cronbach alpha terdapat nilai-nilai untuk mengetahui internal konsistensinya. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana Cronbach alpha dapat mengetahui internal konsistensinya. Cronbach alpha dikatakan excellent jika nilainya di atas 0,95. Internal konsistensi Cronbach alpha dikatakan good jika nilai alpha berada di antara 0,9 dan 0,8. Internal konsistensi Cronbach alpha dikatakan acceptable jika nilai alpha berada di antara 0,8 dan 0,7. Internal konsistensi Cronbach alpha dikatakan questionable jika nilai alpha berada di antara 0,7 dan 0,6. Internal konsistensi Cronbach alpha dikatakan poor jika nilai alpha berada di antara 0,6 dan 0,5. Lalu internal konsistensi unacceptable Cronbach alpha jika nilai alpha berada di antara 0,5. Dapat dilihat pada tabel jika Cronbach alpha seluruh construct berada di antara nilai 0,8 dan 0,9. Artinya nilai-nilai construct pada tabel 4 internal konsistensinya excellent dan good. Besar nilai average variance extract yang direkomendasikan adalah 0,5. Jika nilai AVE didapatkan lebih besar dari 0,5,
Maka indikator-indikator di dalam model yang dikembangkan terbukti benar-benar mengukur konstruk laten yang ditargetkan dan tidak mengukur konstruk laten yang lain. Pada tabel ditunjukkan semua konstruk berada di atas 0,5 untuk nilai average variance extract. Jadi dapat dijelaskan jika tabel 4 nilai indikator-indikator terbukti benar-benar untuk mengukur konstruk laten. Lalu untuk mengukur apakah construction itu benar-benar reliable atau handal dapat dilihat dengan cara jika Cronbach alpha di atas 0,7, composite reliability di atas 0,7 dan average variance extract berada di atas 0,5. Pada tabel dapat dilihat jika semua nilai Cronbach alpha, composite reliability dan average variance extract berada di antara nilai rata-rata yang ditunjukkan. Jadi dapat dijelaskan jika construction-nya reliable atau handal. Kesimpulan dari tabel berikut adalah nilai yang dilaporkan tabel 4 menunjukkan bahwa semua indikator yaitu nilai composite reliability dan Cronbach alpha berada dalam batas yang sudah ditentukan. Selain itu, nilai AVE telah memenuhi kriteria. Berdasarkan temuan ini, diasumsikan bahwa validitas konvergen ditetapkan. Pada tabel berikut ini ditunjukkan nilai Cronbach alpha, composite reliability, average variance extract dari construct facilitating conditions before item removal dan after item removal. Dapat dilihat dari tabel jika penghapusan item meningkatkan nilai Cronbach alpha, composite reliability, dan average variance extract. Yang awalnya di before item removal Cronbach alpha 0,75 menjadi 0,875 di after item removal. Lalu composite reliability yang awalnya 0,82 di before item removal menjadi 0,88 di after item removal. Dan average variance extract yang awalnya 0,55 di before item removal menjadi 0,65 di after item removal. Dapat dilihat dari nilai-nilai tersebut jika penghapusan item meningkatkan nilai Cronbach alpha, composite reliability, dan average variance extract. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan nilai, tetapi juga keandalan dan validitas. Tabel ini mewakili skala Cronbach alpha reliability untuk konsistensi internal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tabel 5, yaitu tentang University Undergraduate Students Measurement Model Assessment. Nah, di sini itu terdapat 6 kolom, di mana kolom pertama itu berisi constructs, kolom yang kedua berisi items, kolom yang ketiga berisi Cronbach alpha, kolom yang keempat berisi composite reliability atau CR, untuk kolom yang kelima berisi average variance extracted atau AV, untuk kolom yang keenam itu berisi faktor loading. Nah, untuk menentukan validitas konvergen sendiri itu terdapat beberapa kriteria, di mana untuk yang pertama itu untuk kriteria Cronbach alpha, untuk setiap konstruknya itu nilainya harus di atas 0,7. Nah, kemudian untuk composite reliability atau CR itu juga untuk setiap konstruknya nilainya harus di atas 0,7. Kemudian untuk EV itu nilainya untuk setiap konstruknya itu harus di atas 0,5, dan kemudian untuk faktor loading atau FL itu untuk setiap item konstruknya itu nilainya harus di atas 0,5.
Nah, dari data pada tabel 5 sendiri, kita bisa lihat yang pertama pada bagian Cronch-Batch alpha, untuk semua konstruk rata-rata nilainya itu antara 0,8 sampai dengan 0,9. Jadi bisa dikatakan bahwa itu sudah sesuai. Kemudian untuk CR atau Composite Reliability, untuk rata-rata nilai dari semua konstruk itu antara 0,8 sampai dengan 0,9. Jadi bisa dikatakan bahwa ini juga sesuai karena sudah di atas 0,7. Kemudian untuk AV atau Average Variance Extracted, nah itu kita bisa lihat dari data semua constructs, dia itu rata-rata nilainya dari 0,6 sampai 0,8. Jadi bisa dikatakan sesuai karena sudah di atas 0,5. Kemudian untuk FL-nya sendiri, untuk setiap item construct sendiri itu kita bisa lihat bahwa nilainya itu sudah di atas 0,5. Jadi bisa disimpulkan dari data-data ini itu sudah memenuhi untuk penetapan validitas convergent dan juga sudah reliable. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel 6, yaitu terkait HTMT matrix for secondary school teachers measurement model. Nah, pada tabel ini sendiri itu terdapat 14 kolom, yaitu ada konstruk PE, PU, US, SN, ET, IC, CS, OI, CA, CX, CT, TS, dan FC. Nah, untuk konstruk PE, untuk nilai pada PE-nya sendiri itu ada 1. Untuk konstruk PU, pada bagian PE-nya itu sebesar 0,72 dan PU-nya 1,00. Untuk US pada PE-nya itu ada 0,68 dan PU-nya 0,70, dan untuk US-nya 1,00. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tabel 6, yaitu tentang HTMT matrix for secondary school teachers measurement model. Nah, di sini tuh terdapat 14 kolom, di mana ada kolom konstruk, ada kolom PA atau perceived ease of use, ada kolom PU atau perceived usefulness, ada kolom US atau user satisfaction, ada kolom SN atau subjective norms, ada kolom AT atau attitude toward use, lalu ada kolom IC atau intention to continuous use, lalu ada kolom CS atau computer self efficacy, lalu ada kolom OE atau outcome expectations, lalu ada kolom CA atau computer anxiety, lalu ada kolom CX atau complexity, lalu ada kolom CT atau compatibility, lalu ada TS atau technical support, lalu ada FC atau facilitating condition. Nah, di sini untuk konstruk PE sendiri untuk nilai pada PE-nya itu ada 1,00. Kemudian ada konstruk PU untuk nilai pada PE-nya itu ada 0,72 dan untuk PU-nya 1,00. Untuk US untuk PE-nya sebesar 0,68 dan untuk PU-nya 0,70 dan US-nya 1,00. Untuk SN untuk PE-nya ada 0,54, PU-nya 0,71, US-nya sebesar 0,61 dan SN-nya sebesar 1,00. Untuk AT untuk PE-nya sebesar 0,65, PU-nya sebesar 0,70, US-nya sebesar 0,73 dan SN-nya sebesar 0,60 serta AT sebesar 1,00. Untuk IC-nya untuk PE-nya itu sebesar 0,65, PU-nya sebesar 0,74, US-nya sebesar 0,77, SN-nya 0,61, ET-nya 0,82 dan IC-nya 1,00. Untuk CS, untuk PE-nya tuh ada 0,58, lalu untuk PU-nya 0,68, US-nya 0,63, SN-nya 0,64, ET-nya 0,65, untuk IC-nya 0,71 dan CS-nya ada 1,00. Untuk OE-nya ada PE itu sebesar 0,56, untuk
PU sebesar 0,81, untuk US sebesar 0,78, dan untuk SN 0,69, lalu untuk AT ada 0,71, dan IC ada 0,79, lalu CS ada 0,69, dan OE ada 1,00. Kemudian untuk CA pada kolom PE ada sebesar 0,32, lalu untuk PU-nya 0,12, untuk US-nya 0,18, untuk SN-nya 0,05, untuk AT 0,24, IC-nya 0,18, CS-nya 0,10, OE-nya 0,11, dan CA-nya 1,00. Kemudian untuk CX, untuk PE-nya ada 0,49, untuk PU-nya 0,34, untuk US-nya 0,40, untuk SN-nya 0,25, untuk AT-nya ada 0,38, untuk IC-nya ada 0,37, untuk CS-nya 0,17, OE-nya 0,31, CA-nya 0,60, dan CX-nya ada 100. Kemudian untuk CT atau CT pada kolom PE itu ada 0,60, kemudian pada PU ada 0,75, pada US ada 0,80, pada SN ada 0,68, pada AT ada 0,70, pada IC ada 0,78, lalu di CS ada 0,63, lalu pada OE ada 0,88, pada CE ada 0,12, CX ada 0,39, dan CT ada 1,00. Kemudian pada TS ada 0,57, pada PE, kemudian pada PU ada 0,61, lalu pada US ada 0,71, pada SN ada 0,55, pada AT ada 0,57, kemudian IC-nya 0,61, CS-nya 0,56, OE-nya 0,69, CA-nya 0,16, CX-nya 0,29, CT-nya 0,69, dan TS-nya 1,00. Kemudian yang terakhir pada FC, pada kolom PE ada 0,82, PU-nya 0,66, US-nya 0,77, kemudian SN-nya ada 0,58, AT-nya ada 0,64, IC-nya ada 0,70, CS-nya ada 0,69, OE-nya ada 0,63, CA-nya ada 0,32, untuk CX-nya ada 0,44, CT-nya ada 0,68, TS-nya ada 0,74, dan FC-nya ada 1,00. Nah, dari tabel 6 ini HTMT untuk setiap pasangan konstruksinya itu di bawah 0,9. Dengan demikian, validitas diskriminan untuk setiap model pengukuran itu telah ditetapkan. Selanjutnya adalah mengenai experimental design, materials and methods, atau desain eksperimen, bahan, dan metode, di mana diperoleh dua dataset yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mencirikan pengalaman e-learning guru sekolah menengah dan mahasiswa sarjana di Yordania. Nantinya dataset pertama itu akan berhubungan dengan guru sekolah menengah, sedangkan pada dataset kedua itu berhubungan dengan mahasiswa sarjana universitas. Nah, kedua set ini dikumpulkan melalui dua kuesioner yang berbeda. Nama saya Nurlaili Indarwati, NPM 20013010016. Di sini saya akan menjelaskan tabel 7 tentang HTMT Metric for University Undergraduate Study Model, di mana pada tabel tersebut terdapat 9 kolom, yaitu kolom pertama Contracts, kolom kedua PE atau Perceived Ease of Use, kolom ketiga PU atau Perceived Usefulness, kolom keempat SN atau Subjective Norms, kolom kelima IC atau Intention to Continuous Use, kolom keenam LM atau Learning Community, kolom ketujuh LN atau Learning Content, kolom ke-8 LP atau Learning Personalization, kolom ke-9 US atau User Specification. Nah, untuk hasil analisisnya, konstruksi PE pada kemudahan penggunaan yang dirasakan memiliki nilai 1, konstruksi PU pada kemudahan penggunaannya dirasakan nilainya 0,74, untuk kegunaannya dirasakan nilainya 1. Konstruksi SN pada kemudahan penggunaannya dirasakan nilainya 0,69, kegunaannya dirasakan nilainya 0,74, dan untuk norma subjektif nilainya 1. Konstruksi IC pada kemudahan penggunaannya dirasakan nilainya 0,72, kegunaan yang dirasakan nilainya 0,85,
norma subjektif nilainya 0,70 dan untuk niat untuk terus digunakan nilainya 1. Konstruksi LM pada kemudahan penggunaan yang dirasakan nilainya 0,74, untuk kegunaan yang dirasakan nilainya 0,71, norma subjektif nilainya 0,65, niat untuk terus digunakan nilainya 0,71, dan untuk komunitas pembelajaran nilainya 1. Konstruksi LN pada kemudahan penggunaan yang dirasakan nilainya 0,71, kegunaan yang dirasakan nilainya 0,68, norma subjektif nilainya 0,60, niat untuk terus digunakan nilainya 0,64, komunitas pembelajaran nilainya 0,85, dan untuk konten pembelajaran nilainya 1. Konstruksi LP pada kemudahan penggunaan yang dirasakan nilainya 0,76, kegunaan yang dirasakan nilainya 0,80, norma subjektif nilainya 0,69, niat untuk terus digunakan nilainya 0,77, komunitas pembelajaran nilainya 0,83, konten pembelajaran nilainya 0,84, dan untuk personalisasi pembelajaran nilainya 1. Konstruksi US pada kemudahan penggunaan yang dirasakan nilainya 0,75, untuk kegunaan yang dirasakan nilainya 0,80, norma subjektif nilainya 0,65, niat untuk terus digunakan nilainya 0,83, komunitas pembelajaran nilainya 0,75, konten pembelajaran nilainya 0,72, personalisasi pembelajaran nilainya 0,80, dan untuk kepuasan penggunaan nilainya 1. Nah, dari tabel 7 tersebut dapat disimpulkan kriteria pendekatan ini adalah bahwa HTMT untuk setiap pasangan konstruksi harus di bawah 0,9. Selanjutnya tabel 8 tentang Fit Index of Secondary School and University Undergraduate Structural Model. Untuk memastikan kecocokan masing-masing model digunakan 5 kriteria, yaitu yang pertama Comparative Fit Index atau CFI, yang kedua Index to Course Levis atau TLI, yang ketiga Relative Non-Centrality Index atau RNI, yang keempat Root Mean Square Error of Approximation atau RMSEA, yang kelima Standardized Root Mean Square Residual atau SRMR. Dapat dilihat pada tabel 8, setiap model memenuhi ambang batas semua kriteria, di mana CFI kriterianya kurang dari 0,9, TLI kurang dari 0,9, RNI kurang dari 0,9, RMSEA kurang dari 0,8, dan untuk SRMR kurang dari 0,8. Berikutnya tabel 9 tentang University Undergraduate Student Structural Model Analysis Result, di mana sikap terhadap penggunaan dalam kumpulan data pertama dan kepuasan penggunaan di kedua kumpulan data dioperasionalkan menggunakan skala diferensiasi matematik 5 poin dari 1 hingga 5, dengan angka yang lebih tinggi berarti itu yang mencerminkan evaluasi yang lebih positif. Untuk sisa konstruksi di kedua kumpulan data dioperasionalkan menggunakan skala Likert 5 poin dari 1. 1 berarti sangat tidak setuju hingga 5 yang berarti sangat setuju. Dari hasil analisis model struktural mahasiswa sarjana universitas, secara garis besar keputusan yang telah diambil dari survei ini rata-rata signifikan. Nah, pendekatan permodelan bersama struktural dalam bahasa R versi 4.0.1 diterapkan untuk menganalisis data untuk setiap model. Saya Firladi Rahma Putri, NPM 20013010011. Di sini saya akan menjelaskan tabel 10, yaitu Secondary School Teacher Structural Model Analysis Result atau hasil analisis model struktural guru sekolah menengah. Jalur norma subjektif untuk kegunaan yang dirasakan dengan koefisien 0,367, nilai Z 8,943, dan P lebih dari Z 0,000. Karena nilai Z jauh dari 0, maka keputusan yang dihasilkan signifikan. Selanjutnya,
jalur norma subjektif untuk kepuasan pengguna dengan koefisien 0,001, nilai Z 0,020, dan P lebih dari Z 0,984. Karena nilai Z mendekati 0, maka keputusan yang dihasilkan tidak signifikan. Dari hasil analisis model struktural guru sekolah menengah dengan 28 jalur yang menghasilkan 17 keputusan signifikan dan 11 keputusan tidak signifikan. Maka keputusan yang telah diambil dari survei ini rata-rata signifikan dengan menggunakan pendekatan pemodelan persamaan struktural untuk menganalisis data. Selanjutnya, pernyataan etika. Persetujuan etis untuk mengumpulkan kedua kumpulan data diperoleh dari Universitas Al-Husain bin Talal di Yordania. Pada halaman pertama dari kedua kuesioner elektronik disajikan tujuan penelitian. Selain itu, partisipasi bersifat sukarela. Semua informasi yang diberikan responden hanya untuk kepentingan penelitian dan jawaban akan dirahasiakan. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mencirikan pengalaman e-learning guru sekolah menengah dan mahasiswa sarjana universitas di Yordania. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan kuesioner elektronik. Yang ketiga, ada 666 peserta menanggapi kuesioner guru sekolah menengah dan 1.000 peserta menanggapi kuesioner mahasiswa sarjana universitas. Yang keempat, pendekatan pemodelan persamaan struktural digunakan untuk menganalisis data. Yang kelima, hasil yang diterima ada yang signifikan dan tidak signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.